Langsung review, Mat. Belum sama. Alan mana? Padahal memang lagi tidur aja di masjid. Ahli horor dunia ada yang lebih horor lagi, guys. Amat Jangan ngapa, Mat. Kamu kenapa, aku kenapa, kita nggak kenapa-napa ya, benar teman-teman? Kembali lagi di ngobrol. Jadi kita sekarang sudah ada spaghetti dan puding. Ini tuh kebetulan bikinan dari teman kita ya, dari kelompok berapa? Kelompok Maki. Maki itu udah ada masak-masak di rumah Oki, dan kita juga sekarang take videonya di rumah Oki, guys. Jadi kita mau review makanan yang dibuat oleh mereka. Ahmad boleh ambilin piring di sini, Ahmad. Di bawah, Ahmad. Ahmad awas dulu. Ahmad awas dulu. Kan berdiri, Ahmad, berdiri, Ahmad. Nah, gitu. Yang makan satu orang. Kan orangnya ada 3. Oh iya. Satu aja mereka. 2. Berapa lagi, Ahmad? Satu lagi. Pelan-pelan, Mat. Ini pecah. Punya orang lain, Mat. Mahal ini harganya. Garpunya nggak ada garpu, Mat. Satu lagi aja, Mat. Berarti, Mat. Garpunya 2. 4. 7. Ya udah, nggak apa-apa, satu aja. 2. Ahmad pakai tangan aja kayak kemarin ya. Boleh. Kita mau ngambil dulu, guys. Ini ada spaghetti Buatan kelompok Maki. Keras ini, guys. Kebetulan spagettinya sebungkus itu banyak disatuin langsung. Kita boleh langsung review, Mat. belum sama. Kirain udah habis lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dulu. Gimana, Lan? Coba deskripsi rasanya. Oke. Ini, Mat. Ini udah ada. Udah ada. Ini kalau dari aku rasanya 7 ya, guys ya. Kenapa 7? Kenapa sih 7? Karena samain aja kayak minggu kemarin Indomie. Soalnya ini juga instan. Cuman beda di saus aja, jadi sama-sama 7. Kalau dari kamu, Mbak Des, berapa? Sausnya lebih mahal, woy. Dari aku sama 7 juga. Cuman karena udah agak dingin, jadi rasanya kurang. Kalau kamu berapa, Mat? Ya, Kenapa? 8. Oh, 8. Jelasin kenapa 8? Oh, enak dan lezat. Terus? Rasanya pas saja itu. Pas. Lezat itu. Enak di lidah. Oh, ya, jadi kan kemarin juga kita sekarang take videonya tanpa ada Ait. Kebetulan Ait sedang sakit, jadi kita doakan Ait semoga cepat sembuh ya, Ait. Amin. Cepat konten lagi sama kita. Ditunggu konten barunya lagi, Ait. Tapi tenang aja, teman-teman. Kita meskipun sekarang bertiga, kita ada 1 bintang tamu. Kebetulan bintang tamu kita ini spesial, soalnya ahli horor dunia. Dan rumahnya juga kebetulan masuk ke hampir perbatasan antara kota dan kabupaten. Jadi kan perbat jalan tuh hutan, jadi cukup bisa dibilang ahli horor dunia. Jadi kita panggil Aura Juniana Citra. Bentar. Halo. Ya, Mat, Makan. ambilin piring lagi, Mat. Ya boleh, tolong ya. Soalnya sambil makan ya, Aura. Kebetulan Iya. boleh perkenalin dulu diri. Kenalin diri dulu. Oh, perkenalin dulu. Halo guys, nama aku Aura. Kebetulan aku dari kelompok Maki ini yang masak ini semua. Ini boleh dimakan ya? Oh ya, makan aja, Aura. Ya.
Aura tuh yang bikin ini guys, mie spaghetti ini. Ada geludung. Kita coba dari yang masaknya nih. Benar. Oke. Rasanya gimana? Susah. Coba Teh Aura. Apa? Teh Aura? Masakan Teh Aura sendiri? Kalau approve sih, cuman ini emang kita tadi nggak baca dulu instruksinya, jadi emang kurang berbumbu gitu. Jadi berapa? Tapi enak. Rate-nya berapa? Rate-nya 8 lah sama kayak Ahmad ya, karena mengapresiasi kelompok aku sendiri. Kita balik ke tema awal, bahas Ya, horor. boleh. Sebagai ahli horor dunia, pengalaman apa sih yang pernah Mbak Aura alamin selama hidup? Sampai Apakah- terngiang-ngiang sampai sekarang tuh. Benar, apakah pernah lihat pocong, kepalanya kuda? Kan kita nggak pernah tahu. Iya. Sih, kita nggak pernah tahu ya. Oh, mungkin aku yang paling aku ingat waktu aku kecil sih. Kenapa Jadi dulu kan aku kecil tuh tinggalnya di Antapani. Itu tuh rumah peninggalan mbah aku sih. Nah, tiap malam tuh aku tuh suka mimpi. Nah, mimpinya tuh ya emang di sekitar di ruangan-ruangan di kamar di rumah aku itu. Nah, suatu hari tuh aku mimpi kalau aku tuh lagi pipis gitu. Nah, terus aku tuh di mimpinya ke kamar mandi, jongkok pipis gitu. Nah, cuman waktu nyiram ini udah pipisnya, udah selesai. Itu tuh akhirnya kerasa nyata banget gini. Rasanya teh. Nah, pas maaf ya agak sudanis. Ya. Terus udah kayak gitu, pas aku melek dan itu tuh beneran ternyata aku tuh lagi di kamar mandi. Berarti ngalindur badan itu mah. Iya. Kayaknya Mbak Aura kecapean buat itu. Iya. Enggak lah. Tapi adik aku juga sering kayak gitu. Pipis. Enggak, dia tuh adik aku tuh lebih ekstrim. Dia tuh bisa yang tiba-tiba ke ini kan depan di dalam rumah mbak aku tuh ada kayak tamannya gitu. Nah, adik aku tuh bisa yang tiba-tiba di tamannya, dan waktu itu di taman itu kan ada kayak apa ya, suluh gitu. Oh, Sama kayu bara- bakar. bara- Kayu bakar. bara api gitu. Nah, cuman emang di situ tuh dibangun jadi tempat ngebakar gitu sama ayah akunya. Nah, dulu suatu malam tuh aku pernah nemenin ayah aku lagi masak-masak di situ. Terus tiba-tiba si kayu-kayunya tuh tiba-tiba jatuh gitu. Padahal kan hitungannya kayak berat ya, itu tuh ditumpuk gitu. Enggak, maksudnya kalau kayak angin itu masih kayak nggak make sense aja gitu. Tiba-tiba jatuh. Padahal nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang apa gitu. Tiba-tiba aja jatuh. Nah, terus mungkin karena ayah aku tinggalnya di sana udah lebih lama dan dia tahu gitu. Ayah aku tuh ngomong kayak tiba-tiba ngomong jangan ganggu kayak gitu. Jangan ganggu. Tadi balik lagi waktu Teh Aura mimpi pipis itu gayungnya gayung lope bukan? Biasanya Kan Kalau jadul tuh biasanya gayung lope. Lope sih, gayung lope. Cuman dulu ditakut-takutinnya sama ibu aku kayak dipindahin katanya tidurnya gitu. Karena sebenarnya tuh kan aku dulu tidurnya masih bareng sama orang tua aku. Nah, aku tuh kalau tidur di atas, sementara ya aku tuh karena aku tidurnya guling-guling sama adik aku. Jadi ayah aku tuh tidurnya di bawah gini. Otomatis ketika aku lewat tuh harusnya kerasa gitu. Ini mah enggak, makanya Kepincak. makanya ini tuh nggak tahu, ibu aku juga biasanya kalau pergerakan aku dikit aja tuh dia ikut bangun. Ini mah enggak, makanya gitu, makanya kenapa dibilang horor tuh karena itu. Tapi ngomongin yang apa? Waktu tidur bisa kepindah gitu, aku juga punya cerita sih. Waktu kecil juga sama kayak, tapi waktu kita tuh tempatnya beda kan. Kalau Aura di rumah ya, ini tempatnya di masjid. Jadi waktu kapan ya? Kita kan lagi berpikir kalau masjid itu gak ada hantunya. ya, ini real banget ya teman-teman. Jadi bapak-bapak waktu itu tidur di atas di masjid, kan ada buat tempat marbotnya gitu, tapi bukan khusus marbot, jadi bisa apa sih, tidur di tempat sholatnya juga sih. Mungkin karena setannya keganggu atau apa ya, jadi dia tuh bangun-bangun tuh udah di dalam bedug. Orang-orang tuh pada nyariin juga. Dan bedug. Iya. Kayaknya emang dipindah gini. Ya. Terus aku juga pernah dicariin di masjid, tapi bukan di dalam bedug.
Emang ketiduran aja. Nyariin orang-orang kayak, Alan mana? Padahal memang lagi tidur aja di masjid. Waktu itu kan kebetulan waktu mau sholat Id, jadi pada nyari-nyari aja gitu. Itu mah kamunya kecapean, Jadi tidurnya di masjid. Orang-orang tapi nggak nemu aku, padahal aku ada di masjid. Oh, jadi kayak tapi mereka nyari ke masjid. Nyari ke masjid, aku tidurnya di atas, mereka nyarinya di bawah. Mereka Jadi kan cari berdua ke atas. nggak ketemu. Ada satu. Nah, kalau Mbak Desti gimana? Balas sih. Kalau aku waktu itu di kuliahan, waktu itu kan ada dikdas, pendidikan dasar. Waktu itu kan kalau malam-malam suka ada katanya harus tutup telinga, tutup mata. Oh itu aku pernah tuh kayak gitu tuh. Kan kalau pramuka kan biasanya. Aku pernah tuh kayak gitu, pramuka kan. tutup telinga, tutup mata. Terus Serius, aku pernah. cerita horor jadi gak horor. Terus katanya pada ngebangunin aku tuh udah di badan aku udah digoyang-goyang tapi akunya gak denger dan gak respon kayaknya. Kesurupan. Oh ya, tapi aku merasa aku gak kenapa-napa gitu loh. Soalnya sebelumnya aku mikirnya apa sih, karena penakut, karena pertama kali juga mungkin itu jadi apa ya, sebenarnya aku dalam hati juga ngomong kayak waktu tutup mata tutup telinga itu kayak jangan dengerin apa-apa, mungkin ada yang amit-amit ya nutupin telinga gitu, jadi nggak denger gitu aja sih. Tapi kan emang tadi disuruhnya tutup telinga, tutup mata. Emang kedengeran aja beren, tutup telinga, tutup mata. Enggak, soalnya udah digoyang-goyang kenceng gak bangun, kan gak make soal digini-gini pasti bangun lah. Makanya tadi disuruh tutup telinga, tutup mata, kan gak kedengeran, tutup telinga gini, tutup mata nggak ngeliat aja. Berat gitu. Itu aja sih paling kalau dari aku. Dari Ahmad coba. Gak ada. Karena kamu nggak pernah ini horor. Kamu orangnya kan horor banget. Di rumah. Ahli horor dunia ada yang lebih horor lagi guys. Itu Ahmad. Coba Ahmad jelasin Coba Ahmad. hal yang paling horor menurut Ahmad. Atau pernah nonton film horor yang Menurut kamu serem banget. Kebayang-bayang sampai kapan? Gak ada sih. Terus? Ahmad mah sukanya Iya. Velvet. Iya, oh ya. Ini Mat, hantu kereta. Coba hantu kereta jelasin. Iya, untuk Hantu kereta kereta, jawab. Mat. Kereta ada apa aja? Kalau Ahmad di kereta tuh suka banyak cerita kan, jadi hantunya banyak. Coba jelasin Coba Mat. kita dengerin ya. Hantu masinis ada Hantu nggak? masinis. Ada. Terus adanya hantu apa? Oke, nggak ada guys. Oh, Nggak tapi ada. ngomong-ngomong soal kereta ya. Jadi dulu tuh teman aku ada yang rumahnya dekat rel kereta. Nah, aku tuh kesana sama teman aku lagi mau ke si rumah teman yang ini buat nyamper dia. Nah, tiba-tiba Oke, jadi maaf guys, tadi kamera kita mendadak mati dan Iya. hawa-hawa di sini juga mulai becek mulai kerasa dingin nih. Iya, Coba dingin. lanjutin cerita yang teman Aura tadi. Nah, jadi tadi tuh aku lagi cerita soal aku tuh punya teman, dia tuh rumahnya di depan rel kereta api. Nah, jadi waktu itu aku tuh mau ke rumah teman aku ini, diantar lagi sama teman aku yang lain. Nah, waktu di depan rel kereta itu, waktu mau nyebrang ke rumahnya, si teman aku yang nganterin aku ini tuh tiba-tiba narik aku, awas rel, ada gitu kan. Terus aku baru nyadar kalau aku tuh lagi diteriakin sama warga sekitar situ. Berarti banyak yang ngeri. Banyak yang ngeliatin, katanya tuh diteriakin lah aku tuh, katanya kalau nyebrang harus lihat kanan kiri dulu, katanya ini kan rel kereta. Tapi emang aku tuh selama pas nyebrang di situ kan harusnya mah kereta tuh kedenger ya, Ada bunyi klakson. ada bunyinya juga. Ini tuh sama sekali nggak ada, dan emang pas dia lewat depan aku banget, di depan hidung banget itu mah, aku udah deg-degan gitu, soalnya kaget kan tiba-tiba ada kereta gitu. Nah, pas di situ pas udah dipanggil itu barulah aku nyadar kalau itu tuh ada suara keretanya. Oh, berarti itu ada kalau di rel tuh biasanya ada, kalau daerah aku disebutnya tuh jurik bonge. Hantu Jadi, budok. kalau kata teman aku ya, emang teman aku kan agak sensitif gitu. Kalau kata teman aku tuh jurik bonge tuh si bentukannya tuh badannya mah kecil, nggak lebih besar dari kita, cuman yang besar tuh tangannya kayak mulai dari gini, jadi kalau Gimana? itu nutupin gini nih. Dia emang Mata sama nggak kelihatan, nggak kelihatan sama nggak kedengeran. Tapi aku nggak tahu ya, amit-amit soalnya aku nggak mau ngalamin kayak gitu. Iya.
Dan kalau di rumah aku tuh emang banyak, kan kebetulan rumah aku juga dekat rel. Dan emang banyak cerita serem di Serem rumah ya? aku. Kayak ada satu tempat tuh namanya angka 7. Nomor 7 tuh kayak ada di situ tuh kan, kalau di rel tuh ada satu penanda gitu, batu gitu, di suka tulisan angka 6, 7 kayak Oh iya tahu. Kilometer. ya mungkin kayak gitunya aku nggak tahu. Dari situ penunggu itu di angka 7. Di situ emang suka banyak banget kejadian horor-horor kayak gitu loh. Dan yang paling yang paling terkenal tuh si hantunya namanya si Buntung. Si Buntung. Si Buntung Itu tuh hantu kayak gimana? kepala buntung. Oh kepala buntung. Teman-teman aku lah yang udah banyak diliatin wujud asli si Buntung mah. Karena emang agak sensitif juga kalau temen aku. Tapi biasanya kalau yang ngeliatin gitu tuh ada di waktu-waktu tertentu atau tiba-tiba aja random. Atau misalkan teman kamu lagi capek kah atau gimana? Itu mah balik lagi ke teman akunya ya mungkin. Karena bukan aku yang ngalamin juga. Ya siapa tahu temannya bisa didatengin ya ke sini buat cerita Jadi langsung. kita mungkin undang. bisa datangkan si teman saya itu buat ceritain tentang si Buntung. Oh, dan juga kebetulan kalau di rel tuh kan banyak, biasanya kalau rel tuh suka berdekatan dengan kebun ya. Bun itu Iya, kayak iya. jadi ada di satu tempat itu nggak jauh dari nomor 7 itu ada satu pohon beringin besar. Dan pohon beringin besar itu emang banyak banget penunggunya. Dan salah satunya Mbah Jambrong. Mbah Jambrong. Mbah Jambrong itu apa? Mbah Jambrong tuh kayak nggak tahu aku kesukaannya gimana, cuman si janggotnya itu yang banyak lebat gitu. Emang di bawah pohon beringin kan? Ahmad, kamu Cuma jangan lebat. kan ya kita sebut. Mungkin ini udah terlalu obrolannya, udah terlalu mendalam ya, kita takut terjadi apa-apa kita sama Ahmad. Karena Ahmad juga relevan, mungkin takut kepikiran apa-apa. Jadi kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.